manis pahitnya kehidupan. Jadi buat teman-teman semua, kalau kita punya masalah ya jangan disudutkan gitu. Ya kalau kita sama sekali sih ya, apa bedanya kita sama Firaun? Gitu kan? Iya. Kita nggak punya salah. Dan mungkin betul banget. Halo? Iya ya. Halo Mas? Yes, Ya. Oke. Ya, dan mungkin banyak juga Mas kendala-kendala di mana mereka mau start personal branding cuma merasa banyak kekurangan, ya banyak masalah dan segala macam. Itu gimana Mas? Nah, buat teman-teman semua, buat yang kayak gitu tuh, kayak insecure, terus nggak pede. Ya, insecure. Dulu juga gue ngalamin. Kenapa dulu gue memilih orang yang di balik layar? Karena gue nggak pede dengan fisik gue nggak pede dengan muka gue, terus gue nggak pede dengan kalimat-kalimat gue, walaupun gue yang nulis naskahnya ya. Tapi balik lagi, ketika itu semua berjalan, ada masanya kita bosen dengan hal yang kita lakuin. Kayak gue bosen nih di balik layar terus. Coba gue sekali-kali nunjukin muka gue sekali-kali nunjukin jati diri gue, sampai akhirnya gue keluar dan alhamdulillah kayak gini sekarang gitu kan. Oh ternyata orang yang dulu gue bangun lebih suka dengan guanya. Berarti mereka mensupport karya gue, ya. Gitu. Jadi kayak alhamdulillah banget sih. Nah buat teman-teman semua yang kayak gitu insecure, oke lah, kita pernah ngerasain yang namanya insecure atau tidak percaya diri. Tapi gimana kita ngerubah itu semua? Kalau gue, yang pertama gue banyakin ngobrol. Oke. Gue banyakin ngomong sama orang sekitar, bahkan orang nggak kenal pun gue ajakin ngobrol. Gitu. Pas lu awal ini ya mulai aktif ya? Iya, gue sering banget ke pelosok negeri untuk nemuin orang-orang di sana, karena mereka semua itu jauh lebih asik dibanding orang-orang kota. Kalau menurut gitu. Mantap. Dengan orang pelosok kita fokus ngobrol. Sedangkan betul. Atau ketemunya di kafe, di warkop atau di lain segala macam ya, ada masa dimana kita akan bermain handphone gitu kan ya. Betul. Iya, jadi betul kalau banget. nggak ada sinyal, nggak ada HP, jadi ya ngobrol ya asik gitu, sharing. Kalau zaman sekarang ngumpul pas ngumpul main HP gitu. Yes, lebih fokus ya malah. Tips keduanya adalah sering ngomong sama kaca. Kalau gue sering banget ngomong kayak kaca. Oke. Ya mohon maaf nih ya, udah lu bangsat lu anjing lu, kenapa sih gitu. Gue sering ngomong kasar ke diri gue sendiri. Lu kenapa sih nggak bisa ngasih perubahan buat followers lu kenapa sih kayak gini gitu. Gue sering banget kayak gitu, hampir setiap hari. Bahkan sebelum tidur gue sering banget ngelakuin hal itu supaya gue berpikir tentang nggak selamanya hidup gue nih baik gitu, nggak selamanya followers gue baik. Ada masanya gue harus berubah, dan ada masanya gue harus membuat suatu gebrakan di mana gebrakan itu adalah kebaikan. Betul banget. Ini tips buat teman-teman juga nih yang nggak pede, ya udah latihan di depan cermin. Iya. Ibarat anjing-anjing itu dulu nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Biar makin pede. Betul banget. Wah, kalau dibilang Mas William sendiri kelihatannya banyak fansnya sih Mas. Karena dari tadi itu banyak yang nyari-nyariin tuh kalau gue lihat di komen. Nah, oke. Nah, dari Mas William sendiri, apakah personal branding itu sangat berpengaruh di usaha lu sekarang, Mas? Kayak lu kan ada buka bisnis clothing ya, dan di mana mungkin followers lu lihat lu bikin usaha dan mereka segera pengen beli produk yang lu jual. Nah, itu sangat berpengaruh sih. Kayak alhamdulillah kita jual sekarang itu laku gitu, dan mereka menghargai itu. Jadi ya itu keuntungan yang didapat dari personal branding. Gimana? Betul. Ya, tapi gue tetap mementingkan kualitas brand gue. Kenapa? Visible adalah visual barbar, dimana kita menjual desain-desain yang tidak mudah dicari gitu, karena kita ada di sendiri, kita punya orang gambarnya sendiri, kita punya konseptornya sendiri, yaitu gue juga yang mau konsepin. Jadi punya diferensiasi ya. Iya gitu. Jadi kayak Fishbar tuh terbentuk awalnya tuh dari cuma ngelamun, bahkan dari ngelamun. Ya, season satunya Fishbar pas ngeluarin kaos itu ada kaos melamun namanya. Melamun. Terinspirasi dari melamun berarti ya? Ya, dari melamun. Gue waktu itu lagi ngeliatin bulan aja, ini ada apa sih sama bulan, kenapa sih malam ini gue liatin aja. Sampai akhirnya temen gue, lu pernah punya bisnis clothing, kenapa lu nggak bangkitin lagi? Ya dulu mah bukan bisnis itu, dulu nyoba-nyoba. Ya udah lu sekarang bisnis lah, lu
Tapi ada aja yang kayak nyindir gue gitu, kayak lu kan udah gede namanya, kenapa sih lu bikin kaos, kenapa nggak lu bikin yang lain aja? Ya kan dari dulu gue tukang kaos asalnya. Iya, iya, iya. Bahkan sampai Bener. punya brand juga, tapi kita bersatu di Fisbar Betul. gitu. Bersatu di Fisbar ya. Ya, kalau bicara bangun bisnis mah, Mas Wildan masih muda banget sih. Jadi saya yakin banget berapa tahun ke depan malah bisnisnya makin banyak nih, Mas. Amin amin ya Allah. Amin. Nah, sama ini Mas, kan banyak banget nih orang yang mungkin saat ini mencoba untuk personal branding. Baik mereka itu pingin jadi YouTuber, pingin jadi selebgram. Nah, menurut Mas sendiri nih, apa sih kesalahan-kesalahan yang biasanya menjadi penyebab mereka gagal untuk membangun namanya personal branding? Kalau dari gue, kenapa banyak orang yang pengen terkenal lah ya bahasa banyak, pengen terkenal atau pengen ngebangun personal branding tapi akhirnya gagal. Yang pertama, benerin dulu niatnya. Jangan sampai Niatnya ya. niatan kalian tuh ngebangun personal branding untuk apa? Kebanyakan orang pengen ngebangun personal branding itu untuk terkenal, untuk dapat endorse, terus kaya, terus bikin sensasi. Nah, itu Dari pacar. itu yang salah. Terus juga banyak orang yang personal branding secara ngomong kasar, secara cari sensasi, itu yang salah. Kita ngebangun personal branding itu ya jadi diri sendiri aja. Ya teman gue. Jadi sendiri ya. Iya, gue banyak berteman dengan content creator. Misalkan Pecok Gurame, Adam Elvan, dan lain-lain. Oke, Pecok Gurame emang dasarnya orang karakternya tuh emang agak sarkas gitu ya, agak kasar bahasanya. Dan dia bikin dengan dirinya sendiri gitu, dengan bahasanya dia sendiri. Ya wajar kalau akhirnya dia naik karena dia menjadi diri sendiri. Nah, Menjadi diri sendiri. iya, intinya adalah menjadi diri sendiri. Itu gue ngebangun konten juga menjadi diri gue sendiri. Gue yang kayak gini, gue dengan kata-kata gue dengan sikap-sikap gue. Tapi kebanyakan orang kayak, si Pecok terkenal nih gara-gara ngomong kasar. Gue ngomong kasar juga. Si Wildan terkenal nih gara-gara bikin kata-kata terus ngaji. Coba gue, jangan sampai kita menjadi orang lain, terus kita meninggalkan khas gitu. Apa salahnya kita menjadi diri sendiri, terus orang lain melihat diri kita, lalu orang lain suka sama kita gitu. Bener banget. Ini kembali lagi ya Mas. Jadi kan bahkan kalau untuk orang Indonesia saat ini berpikir kalau ingin membangun personal branding, mereka mungkin rata-rata menggunakan 3 cara ini Mas. Cara pertama itu biasanya fake it until you make it. Ya, jadi semuanya dipaksuin sampai jadi. Kedua, bener kata Mas Wildan, jadi influencer sensasional atau nggak kontroversial. Iya. Dan ketiga, mereka tuh mungkin lupa sama ini Mas, yang benar kata Mas Wildan, jadi diri sendiri. Itu iya. Jadi kalau dari saran Mas Wildan sendiri lebih bagus dan lebih tepat jadi diri sendiri. Kalau boleh tahu nih Mas, kan mereka masih berpikir, wah kalau gue sensasional kan gue langsung cepet nih viral nih, banyak endorsean mungkin dan segala macam. Cuma kenapa sih Mas Wildan? Gimana Mas? Malaikat. Iya, kelebihannya apa Mas? Apa kelebihan gimana? Kelebihan jadi diri sendiri dibandingkan kita harus kontroversial, sensasional. Kelebihan jadi diri sendiri adalah nantinya ketika orang lain mengenal kita dan tahu, misalkan banyak followers gue yang tahu gue menjadi diri sendiri. Kebanyakan followers gue kan tahu gue dari sosial media doang kan ya, jarang ketemu secara langsung. Nantinya ketika kita bertemu secara langsung dengan followers kita, dengan orang-orang yang nggak dikenal, oh dia aslinya emang kayak gini ya, nggak dibuat-buat. Terus juga keuntungannya juga nggak malu-maluin keluarga. Iya benar-benar kalau malu-maluin keluarga. Nggak malu-maluin keluarga. Iya. Kalau kita menjadi diri kita sendiri, nantinya orang lain bakal banyak yang suka dengan kita dengan apa adanya gitu. Kalau misalkan coba kita jadi orang lain, terus kita ketemu sama followers kita, kalau aslinya gini sih, kalau aslinya gini sih, kan nggak enak gitu kan diomongin dari belakang. Bener. Apalagi teman keluarga udah tahu sifat asli kita lah dari kecil ya Mas. Tiba-tiba jadi berubah total gitu. Kadang gue bikin konten yang ini ya, bikin konten maksudnya yang ngikutin followers lah. Kadang gue suka terima masukan-masukan dari followers gue, kayak bang konten ngaji dong, oke, konten gue bikin konten ngaji. Kayak terus tapi temen gue, tumben banget lu bikin konten ginian. Jadi nggak enak ya didengarnya ya. Iya. Padahal tujuannya baik ya. Iya. Iya benar-benar.
Mantap banget. Sama ini Mas, mungkin boleh boleh diceritain nih Mas, kenapa lu nulis buku dengan judul Pemimpin? Apalagi kalau gue lihat nih, lu masih usia muda banget, tapi ibarat lu kenapa sih awal mulanya kepikiran mau nulis buku dengan judul Pemimpin? Gue Kan nih jarang orangnya banget orang-orang yang bahas mengenai kepemimpinan soalnya. sebenarnya itu pemimpi dalam kurung N sih, makanya gue nggak terlalu berani Oh, pemimpi. Oh gitu. N, gue tambahin aja tuh N biar orang inian kan. Sebenarnya Iya, betul-betul. gue ini orang yang sangat dalam apapun, misalkan dari organisasi, kayak dulu gue pernah jadi OSIS. Gue ini orang yang sangat berbicara secara kesalahan. Bahkan ketika sekolah gue ngasih bocoran soal ujian, itu gue tolak secara mentah-mentah. Kok kayak gini sih, Bapak mau saya laporin ke polisi, Pak? Gue orang yang kayak gitu. Maksudnya, gue lebih baik, visi misi hidup gue tuh gini, kejujuran lebih penting dari keberhasilan. Gue lebih baik miskin daripada banyak umat. Gue lebih baik miskin dibanding gue nipu banyak orang, kayak gitu. Betul. Buat gue bahagia di atas kebohongan gue, kan gak enak juga gitu kan. Jadi kayak kenapa namanya pemimpi dalam kurung N? Gue nih orang yang suka kayak misalkan nih sama teman-teman gue lagi nongkrong, gue suka ngayal gitu. Tahun depan kita ke ini yuk, tiba-tiba kejadian. Tahun depan ke ini yuk gitu. Nah, gue nih orang yang kayak mager lah ibarat ya. Karena kan di tagline pemimpin aja, mimpi aja dulu, bangunnya nanti kalau nyawa udah kumpul dan badan siap tempur. Dalam artian adalah kalau kalian punya mimpi dan kalian belum siap mental dan siap badan, ya ngapain bangun gitu. Nanti aja dulu kalau nyawanya udah, mentalnya udah kumpul gitu kan. Kalau badannya udah siap, baru bangunin mimpinya. Kayak sekarang nih, gue udah siap banget nerima masukan netizen gue udah siap banget di hate comment segala macam, gue udah siap karena ini udah saatnya gue untuk bangun, gue ngebuktiin kalau emang gue bisa gitu kan. Karena betul banget. Itu benar banget sih Mas. Sorry sebelumnya. Jadi kenapa? Oh iya, oke. Kenapa pemimpi dulu itu bio Instagram, Mas? Bio Instagram lo. Oh, bio Instagram lo pemimpi. Iya, pemimpi dalam kurung N. Dulu kan ada aja gitu kan. Bio Instagram kan kayak misalkan nakal aja dulu baru sukses. Nah, waduh. Di dalam kurung N. Ya kita semua pernah ngerasain. Benar. Ini kayak agak patah-patah dikit sih ya. Cuma oke lah. Halo Mas Wildan. Oke, udah lanjut. Oke, harusnya udah cukup lancar ya. Oke, bener Mas. Soalnya kebanyakan gini. Kalau gue lihat nih, kebanyakan orang punya mimpi, tapi ibaratnya nih mau ngelakuinnya nggak berani. Dan ada juga yang tipenya kayak gini. Aduh, gue nggak berani mimpi deh. Apalagi ngelakuin. Mimpi aja gue nggak berani. Iya, itu mindset yang harus dirubah ya. Itu otaknya harus dicuci kayaknya. Harus dicuci dulu ya, pakai rinso ya, baru bersih. Oke. Kayak gini loh teman-teman. Oke lah kalian nggak pengen punya mimpi dan nggak pengen jatuh dari mimpi-mimpi kalian. Tapi menurut gue lebih penting mimpi dibanding cita-cita. Lebih penting mimpi daripada cita-cita. Iya, gue dari kecil nggak punya cita-cita loh. Gue kalau ditanya cita-cita gue ya udah mati gitu aja udah. Karena akhirnya masih ini ya, dipanggil ya. Capai kan banyak orang-orang yang bercita-cita. Misalkan ada temen gue yang gue pengen cita-cita gue pengen jadi polisi. Akhirnya nggak kesampaian, terus akhirnya stres, kepikiran. Iya. Kayak betul banget. Stres gitu. Benar banget. Lebih baik ini gue setiap hari bisa mimpi dalam tidur gue setiap hari bisa mimpi dalam kalau lagi naik motor gitu kan, nanti di jalanan sini gue bakal bangun toko nih gitu kan. Karena gue mempercayai ini setiap perkataan adalah doa. Wah, setuju banget Mas, gue setuju banget. Iya. Karena kan kalau cita-cita cuma doa, nggak ada usahanya. Betul. Dan yang penting berani mimpi dulu, habis itu jangan lupa lakuin ya. Kalau mimpi tapi nggak dilakuin, wah udah ya, mimpi tanpa action hasilnya 0 ya Mas. Iya. Ibarat kata kayak misalkan cowok nih, mimpi lo udah enak,
akan kayak mimpi basah. Tapi habis itu pas harus mandi. Iya, atau. Nah, Awal. wah, kayak buku lu keren banget nih mas. Gue mesti beli nih mas. Gue penasaran banget jadi. Ya, jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya baca buku dari Mas Wildan. Judulnya Pemimpi Strip N. Oke. Oh ya mas, ini kan lagi pandemi nih mas. Mas Wildan sendiri berarti aktivitas semua di rumah. Di rumah. Di rumah terus ya. Nah tapi saat lu lagi di rumah nih mas, tiba-tiba ada nggak? Maksudnya lagi pandemi udah berapa bulan ini, lu tiba-tiba jadi dapat ide, dan lu tiba-tiba bisa dapat ide untuk maksimalkan ke depannya, untuk lebih hebat lagi gimana gitu. Wah, banyak sekali ide-ide saya, bahkan saya ingin Banyak banget ya. gitu. Oh, mau nulis buku lagi nih mas? Gue kan kayak, gue di rumah aja ngapain ya? Terus suatu saat nih gue bikin caption di Instagram. Gue nih emang orangnya kan agak-agak iseng. Bikin caption di Instagram, judulnya dalam kurung N, terus iman, seniman. Terus penerbit gue komen, calon buku kedua nih. Padahal gue gak ada niatan bikin buku. Tapi setelah gue pikir, oh iya gue ada nih puisi-puisi yang pengen gue sampein gitu kan lewat buku. Ya udah akhirnya gue nulis puisi-puisi gue lagi, dan gue alhamdulillah lagi jalan buku kedua yang insya Allah Jalan buku kedua. Iya, judulnya Wah, seniman, terus kata-katanya adalah puisi adalah seni ketika patah hati. puisi ada seni ketika patah hati. Wah, waduh. Jadi ini buku ini ditujukan untuk siapa nih mas? Untuk orang-orang yang patah hati tentunya. Untuk orang-orang yang patah hati. Ya, Atau jiwa-jiwa yang tidak pernah mempunyai perasaan tapi tidak tersampaikan. Wah, keren. Nah, buat teman-teman semua ditunggu aja buku karangan kedua Mas Wildan ya. Jadi malah makin produktif nih mas di pandemi ini, di rumah aja. Ya tapi nggak produktif juga sih mas. Tapi menurut gue lu produktif sih, karena lu masih share konten tiap hari gue lihat ya. Iya, 20% nulis, 20% bikin konten, 60% leye. Rebahan. Tapi kenapa mas, dibanding 100% rebahan mas? Oke. Nah, paling mas ada nggak sih saran-saran atau pesan buat mereka yang ingin memulai personal branding, baik mereka ini menjadi influencer atau enggak mereka pingin nge-brandingin untuk usaha mereka, ada nggak sih mas tips-tips dan saran-saran untuk mereka semua? Sarannya adalah niatkan personal branding kalian itu untuk berbuat kebaikan dan untuk dalam perdamaian. Yang kedua adalah jangan pernah ingin terkenal lalu dapat endorsan. Iya. Itu hanyalah bonus. Itu bonus. Hanyalah bonus, betul, itu bonus. Yang ketiga adalah jangan pernah lupa dengan lingkungan, atau jangan pernah lupa dengan keluarga dan orang-orang yang telah menyayangi kita. Dan yang keempat adalah konsisten dengan apa ya. Dan yang terakhir adalah tetap menjadi diri sendiri. Tetap jadi diri sendiri. Wah, keren banget mas. Thank you banget nih mas sharing dari Mas Wildan. Nah, buat teman-teman semua yang ada pertanyaan, tapi ingat ya, ini topiknya mengenai personal branding ya. Jadi jangan nanya nomor HP Mas Wildan saat ini ya. Nah, jangan nanyain atau iya, ini gue nyalain komennya. Jangan nanya juga nih, Mas Wildan udah punya pacar belum? Ya, ini gue nyalain dulu. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai personal branding ke Mas Wildan, monggo di komen. Ya, ini kalau gue lihat sih fansnya banyak banget nih mas. Buat beranggapan yang fans. Tuh udah love semua mas. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang ada pertanyaan untuk Mas Wildan mengenai personal branding, boleh komen di sini. Nanti Mas Wildan sambil sharing-sharing. Berarti Mas Wildan start YouTube dari tahun berapa ya mas? 2015 itu dalam arti udah konsisten? Belum. Atau baru konsisten tahun berapa gitu? Oh, baru bikin lah ya? Dulu kontennya tuh berat, kayak film pendek, web series gitu-gitu. Jadinya, apalagi kan masih SMP kan? Kelas 1 SMP. Iya, masih SMP sih.
Terus juga kayak banyak temen juga yang ngira, ih kok lu berani banget sih, kok lu bisa sih bikin gitu. Ya gue juga nggak tahu ini karunia dari Allah kali ya. Iya. Benar banget. Emang udah diharuskan ya. Nah, kalau ada yang nanya nih Mas, caranya jadi diri sendiri itu gimana sih Kak? Caranya jadi diri sendiri. Caranya jadi diri sendiri itu gampang. Kalau gue nemuin diri sendiri gue adalah ketika gue naik gunung. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang nggak suka naik gunung, temuin diri sendiri kalian itu ketika kalian berkumpul sama teman-teman kalian dan kalian jalan-jalan sama teman-teman kalian. Jadi kalau gue naik gunung, di situ gue nemuin diri sendiri gue. Gue ngerasa. Berarti, lu suka naik gunung berarti ya? Ketika naik gunung. Terus kalau misalkan buat orang-orang yang nggak suka naik gunung atau bahkan nggak mau naik gunung ya, temuin diri kalian sendiri itu ketika kalian berkumpul sama orang-orang lain. Karena kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri kan. Yang kita adalah orang lain gitu. Jadi kayak teman-teman yang ngeritik nih, teman-teman tongkrongan atau teman-teman kumpul kalian, ada yang kritik, kalian terima kritikannya, jangan kalian masa gue diginiin sama dia, jangan kayak gitulah. Dan kayak gitu ya, betul banget Mas. Nah, ada lagi nih Mas, tips biar nggak insecure gimana sih Mas? Tips nggak insecure Ya. itu adalah insecure dengan apa ya, karena ini ngerubah susah sih sebenarnya ngilangin insecure. Setiap manusia pasti insecure. Iya, insecure, betul. Caranya adalah gini sih, kalian sering-sering traktir teman kalian sampai akhirnya teman kalian muji-muji kalian. Oh gitu, tipsnya. Wah, boleh banget nih Mas. Iya, karena gue juga orang yang sangat insecure dalam segala hal gitu loh. Insecure ya. Iya. Berarti maksudnya kayak di balik layar sebenarnya lu kayak sebenarnya itu insecure orangnya ya? Gue sebenarnya orang yang sangat introvert Mas. Oh lu introvert bro? Iya, bisa dibilang seperti itu karena gue kayak kalau misalkan jalan-jalan sama temen gue butuh waktu sendiri. Kadang gue traveling. Pasti butuh me time ya? Iya, terus gue juga kalau di rumah nih, kadang-kadang anak-anak masih yang lain masih pada kumpul, gue udah naik ke kamar gitu. Mikirin, gue hari ini ngapain aja sih, gue hari ini ada buat salah apa sih gitu. Bahkan kalau ini buat kalau dulu pas kecil, karena gue dididiknya keras sama abang gue, kayak disuruh tidur siang sama abang. Tidur siang. Oh boleh main, jadi kan kita nggak bisa kumpul main sama teman-teman kan. Tapi ya alhamdulillah dampaknya seperti ini. Gue dulu dilarang main, pas gede gue main gitu, pas SMA gue puasin masa main gue, sampai akhirnya gue sadar gue harus sukses, gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Setuju banget, keren banget Mas. Jadi buat teman-teman yang saat ini ngerasa, gue kan introvert, gue nggak bisa di depan layar nih, gue nggak bisa nge-branding nih, gue nggak bisa personal branding. Ya ingat Mas Wildan juga introvert ya, buktinya tetap aja bisa sukses. Bener. Oke. Jadi kalau lu nggak suka ngepost tentang diri lu ya mulai aja start untuk ngepost ya, karena kan nggak ada usaha juga ya. Iya. Iya. Gimana caranya ketika punya usaha atau branding tapi lagi sepi orderan? Bagaimana caranya untuk booster agar kita bisa semangat terus? Jadi ini mungkin pertanyaannya, oke Mas, gimana Mas? Ya, mungkin pertanyaannya bakal seperti ini kali ya. Di masa pandemi ini kan semua bisnis, semua perekonomian kan turun ya pemasukannya, termasuk gue pun mengalami hal itu. Cuma gimana cara kita semangat adalah gimana gue semangat, gue berbagi. Walaupun dagangan gue nggak laku,